Sekarang kita masuk ke video berikutnya. Karena filenya terlalu besar sehingga video ini dibagi menjadi 2. Sehingga jelas ya bahwa efek samping itu tidak main-main. Harus benar-benar diketahui, jangan sampai terlambat untuk mengetahui efek samping, tidak membaca aturan pakai dan etiket pada obat tersebut sehingga terlambat untuk ditolong dan akhirnya terjadi kefatalan atau kematian. Selanjutnya adalah pencegahan efek samping obat atau monitoring efek samping obat, disingkat MESO. Ya. Jadi efek samping ini bisa diminimalisir ya, agar tidak banyak terjadi. Contohnya bagaimana? Kita harus memperhatikan aspek yang harus dipertimbangkan dalam pemakaian obat-obatan. Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas adalah daya kerja. Ya. Kemudian yang kedua adalah keamanan, safety. Jadi obat itu aman jika manfaatnya lebih besar dari efek samping. Yang ketiga adalah mutu. Nah, ini juga penting. Jadi, mutu obat harus tetap terjaga kualitasnya agar konsumen itu terlindungi dan mendapatkan produk obat yang berkualitas. Kemudian yang keempat adalah rasional. Rasional itu adalah sesuai atau penggunaan obat yang tepat guna. Jadi bukan berlebihan, bukan sesuai kemauan ya. Jadi harus rasional atau sesuai kebutuhan. Dan yang kelima tentunya adalah harga. Jika harga obat terjangkau dan efektif, kemudian bisa menyembuhkan, tentunya akan banyak dipilih dari konsumen ataupun tenaga kesehatan yang memberikan resep kepada penderita atau pasien. Selanjutnya masih monitoring efek samping obat atau MESO. Kenapa perlu MESO kira-kira? Ya, jadi MESO ini nantinya diperlukan karena informasi obat secara lengkap yang di pasaran itu biasanya sulit didapat. Dan kemungkinan uji klinik yang memenuhi syarat menghasilkan informasi yang terbatas. Ya, jadi kadang kita tidak tahu asal-muasal obat ini, kapan diuji coba dan lain-lain, sehingga perlu adanya monitoring efek samping dari obat. Nah, di sini adalah wewenang dari BP POM. Pernah dengar BP POM? Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Ya, betul. Maka perhatian terhadap reaksi ini yang tidak diinginkan selama penggunaan obat perlu dipantau secara sistemik. Nah, itu. Kemudian tujuan MESO sendiri adalah memberi umpan balik adanya interaksi pada petugas kesehatan. Misalnya petugas kesehatan dapat laporan dari konsumen atau penderita adanya efek samping dari obat tersebut. Nanti petugas kesehatan melaporkan ke MESO. Kemudian membuat peraturan yang sesuai. Tata caranya bagaimana, cara melaporkan, ya, formatnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, memberi peringatan pada umum bila dibutuhkan. Memberi peringatan itu jika terjadi hal-hal kejadian luar biasa tentang efek samping, kemudian
memberikan penjelasan ya kepada umum atau massa atau masyarakat bila dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah tujuannya untuk mendata secara esensial yang tersedia sesuai sistem yang dipakai oleh WHO. Nah, guna dari MESO dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Obat. Yang pertama, menilai hubungan kausal atau sebab akibat obat dengan gejala yang dicurigai sebagai keluhan efek samping obat. Misalnya berdampak pada peredaran dan penandaan obat. Nanti ada aturannya sendiri yang diinikan oleh MESO atau Badan Pengawasan Obat. Kemudian untuk perusahaan farmasi, yaitu dengan cara pengamanan investasi yang telah ditanam dalam pengembangan dan penelitian obat baru. Nah, perusahaan farmasi harus bisa menjamin keamanan obat yang akan diproduksi. Ya, di bawah ini kita akan mempelajari apa itu efek samping. Apakah selalu terjadi? Di sini jawabannya apa? Efek samping tidak selalu terjadi. Karena itulah istilah efek samping ini lebih dikenal dengan kemungkinan efek samping atau possible side effect. Ya. Suatu obat mempunyai satu atau beberapa efek samping. Contohnya, efek sampingnya mual, muntah, pusing, ya, mengantuk. Itu kan ada beberapa efek samping. Nah, kebanyakan efek samping ini yang normal adalah bersifat ringan, dapat ditoleransi dan tidak bermakna secara klinis, sehingga manfaat lebih besar daripada efek samping. Kemudian jika kita membeli obat bebas atau obat bebas atau tanpa resep dokter, maka kita wajib membaca brosur obat yang merupakan penjelasan ringkas dari obat tersebut. Yang di situ termasuk juga efek sampingnya. Nah, ini salah satu pencegahan atau cara meminimalisir terjadinya efek samping. Ada 4. Yang pertama adalah harus baca kemasan atau brosur obat atau etiket yang di situ ada efek samping yang mungkin timbul. Yang kedua, dapatkan informasi tentang efek samping yang lengkap dan apa yang harus dilakukan bila mengalaminya. Ini bisa ditanyakan pada apoteker saat beli di apotik. Kemudian efek samping yang mungkin timbul itu banyak macamnya. Bisa reaksi alergi, gatal-gatal, ruam, mengantuk, mual, dan lain-lain. Yang keempat adalah penggunaan obat pada kondisi tertentu seperti ibu hamil, menyusui, lanjut usia, gagal ginjal, dan lain-lain dapat menimbulkan efek samping yang fatal. Sehingga harus diperhatikan pada garis bawah bahwa kondisi pasien seperti apa. Nah, ini harus dalam pengawasan dokter maupun apoteker. Makanya contohnya adalah ibu hamil tidak boleh konsumsi obat sembarangan atau beli obat warung. Karena itu bisa berefek samping pada janinnya saat dilahirkan. Karena pengaruh dari obat yang dikonsumsi. Ya, untuk pencegahan efek samping tadi beberapa sudah disampaikan di atas. Intinya sama ya. Jadi penggunaan obat itu tidak disarankan pemakaian secara terus-menerus. Kecuali memang sudah resep dokter dan dalam pengawasan.
Kemudian gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket atau brosur. Tadi sudah disampaikan juga di slide sebelumnya. Yang ketiga, bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, segera hentikan penggunaan dan tanyakan kepada apoteker maupun dokter. Kemudian yang keempat, hindarkan penggunaan obat orang lain walaupun gejala penyakitnya sama. Ya. Jadi kemungkinan satu dengan yang lain itu berbeda. Harus benar-benar sesuai orangnya. Kemudian yang kelima adalah untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap. Tadi bisa ditanyakan ke apoteker. Kemudian cara pemakaian obat yang tepat juga harus diperhatikan sesuai waktunya, sesuai sasarannya. Kemudian sesuai cara penggunaannya. Kemudian diharapkan minum obat sampai habis. Ya, terutama antibiotik. Itu disarankan sampai habis. Kemudian yang ketujuh, perhatikan kontraindikasi. Kontraindikasi ini sama pentingnya untuk diperhatikan. Karena kontraindikasi sendiri merupakan keterangan mengenai kondisi-kondisi yang tidak cocok atau beresiko jika mengkonsumsi obat tersebut. Nah, apalagi jika obat itu adalah obat warung atau obat bebas tanpa resep dokter. Ya, baik, untuk penjelasan kali ini saya rasa sudah saya sampaikan semuanya. Selanjutnya penutup adalah jika masih ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan di forum yang sudah tersedia di Skalsa. Semoga materi bisa diserap dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.